Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Valencia Erlanda Wisana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma. Sebelumnya, marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya yang begitu besar, kita semua masih dapat diberikan kesehatan yang sangat amat baik dan masih dapat melaksanakan aktivitas kita di hari ini. Teman-teman tahu apa ini? Saya yakin teman-teman tahu benda ini dan pasti selalu menggunakannya dalam aktivitas sehari-hari. Ya, benda ini adalah smartphone dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai ponsel pintar atau gawai. Smartphone merupakan salah satu bukti bahwa kita saat ini berada dalam dunia dengan perkembangan digital yang terus berjalan tanpa henti. Perkembangan yang tanpa henti tersebut juga yang menyebabkan munculnya digitalisasi pada kehidupan manusia di segala bidang yang dapat kita rasakan saat ini. Berbicara mengenai perkembangan digital, kita tidak akan lepas dengan istilah-istilah seperti digital, era digital, dan digitalisasi. Maka dari itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian dari digital, era digital, dan digitalisasi. Istilah digital merujuk pada penggunaan teknologi yang mencakup perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan mengirimkan sebuah informasi. Teknologi yang dimaksud ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari saat ini, antara lain internet, smartphone, dan komputer. Kemudian apa itu era digital? Era digital adalah sebuah era atau zaman yang dimana sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital. Serba digital di sini berarti bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan segala hal yang berhubungan dengan digital. Kehidupan dalam lingkungan sosial, kesehatan, pendidikan, bisnis, dan banyak hal lain yang dimudahkan berkat adanya perkembangan digital. Hal ini juga berhubungan dengan digitalisasi, yang berarti proses alih media dari teknologi analog atau manual ke teknologi digital dengan segala kemudahannya untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Dari pengertian-pengertian tersebut, terlihat bahwa digitalisasi memiliki dampak positif yang sangat membantu kehidupan manusia. Dampak positif tersebut adalah kemudahan dalam pelaksanaan aktivitas kita sehari-hari. Kemudahan tersebut antara lain mudahnya komunikasi jarak jauh, mudahnya mencari pengetahuan dan informasi, kemudahan transportasi, mudahnya mencari hiburan, kemajuan dalam bidang kesehatan, kemajuan dalam bidang pendidikan, dan masih banyak lagi. Hal tersebut menjadi sebuah anugerah yang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan global. Jika perkembangan digital ini tidak terjadi, mungkin saja kehidupan kita masih saja sulit, rumit, dan kuno. Di samping banyaknya dampak positif dari manfaatnya hadirnya digitalisasi ini, ternyata ada pula dampak negatif yang masih terlihat dan kita rasakan. Dampak-dampak tersebut adalah adanya ketergantungan terhadap teknologi, ketidakamanan siber, kejahatan siber, munculnya berita-berita palsu yang dapat menyesatkan, manusia menjadi individualis, dan lain sebagainya. Dampak-dampak tersebut sangat mungkin terjadi dan merugikan kita apabila kita tidak berhati-hati dalam menggunakan berbagai media digital dan tidak memanfaatkannya dengan baik. Perlu adanya kesadaran penuh dari diri kita sendiri dalam memanfaatkan adanya perkembangan digital agar tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Bagaimana seharusnya pemanfaatan perkembangan digital yang seharusnya dapat kita lakukan? Kita harus dapat beradaptasi dengan kemunculan media-media digital saat ini. Perkembangan yang kita rasakan saat ini adalah hal baru dalam hidup kita.
yang pastinya belum pernah kita rasakan sebelumnya. Kita perlu menerima perkembangan-perkembangan ini dengan baik dan mau untuk belajar dalam pemanfaatannya. Kita perlu untuk mengasah dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai keterampilan-keterampilan dalam menggunakan media digital. Dengan kita paham dan mengerti bagaimana fungsi dan cara kerja dari setiap media digital yang kita gunakan, maka kita pun pasti akan mampu memanfaatkan media digital dengan baik dan mengetahui bagaimana baik atau buruk dampak yang akan kita dapatkan dalam penggunaannya. Beradaptasi dan belajar mengenai media digital harus selalu kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Karena seperti yang kita tahu, bahwa perkembangan dan pembaruan digitalisasi akan selalu berjalan dari waktu ke waktu. Perkembangan era digital saat ini banyak membantu kehidupan umat manusia. Kita seakan tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih dalam melakukan aktivitas kita berkat hadirnya teknologi digital. Namun, dari apa yang kita bahas tadi, di samping banyak aspek digital yang membantu kehidupan manusia, ada pula dampak negatif dari hadirnya era digital. Dampak-dampak tersebut dapat hadir karena kita sendiri tidak dapat memanfaatkan segala kemudahan tersebut dengan baik. Kita seringkali menggunakan media-media digital hanya untuk kepentingan kita sendiri, sehingga seringkali melupakan dampak yang akan kita dan orang lain dapatkan dari apa yang telah kita lakukan dengannya. Maka dari itu, pengetahuan mengenai pemanfaatan media digital dalam kehidupan saat ini perlu kita ketahui dan kita kuasai agar kita dapat menggunakan setiap media digital dengan sebaik-baiknya. Sekian pidato mengenai hidup dalam era digital. Semoga setiap hal yang kita semua bahas tadi dapat menjadi pembelajaran dan pengetahuan bagi kita semua untuk dapat memanfaatkan segala media digital yang ada saat ini dengan baik. Saya akan menutup pidato ini dengan satu quotes dari Steve Jobs, seorang CEO brand Apple yang selalu berdampingan dengan dunia digital. Teknologi memberikan kita kehidupan yang lebih mudah, tapi itu juga dapat membuat kita kehilangan arti hidup jika kita terlalu terpaku padanya. Terima kasih, sampai jumpa.